alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد علم الله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Apa kok tunggu-tunggu? Akan memasuki bulan Ramadan insyaallah di tahun 1441 Hijriah. Yang dimana bulan Ramadan ini merupakan sebuah bulan yang teman-teman wajib untuk memperbanyak amalan di dalamnya, karena ini merupakan bulan panennya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal pergi ke sawah, tinggal mengambil pari sing wis enek isine kabeh, sing wis kuning-kuning semua. Kemudian tinggal kita proses menjadi nasi. Eman-eman kalau pari itu sudah kita tanam, sudah kita gemburkan tanahnya sebelumnya, sudah kita beri obat, sudah kita rawat selama 3 bulan 4 bulan, pas wayah panen malah mbok tinggal lungo. Maka dalam kondisi seperti apapun teman-teman wajib untuk tetap memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Ada sebuah amalan yang ingin Gusari bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu sebuah amalan yang luar biasa hebat dan diamalkan oleh para salafun as-salih kita, di mana ketika hari akhir bulan Sya'ban menjelang masuk bulan Ramadan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah kepada para jamaah. Hadis ini bisa ditemukan di dalam kitabnya Imam Ibnu Khuzaimah dan di dalam kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Hadisnya Gus Ari pastikan tidak sahih. Tapi yang teman-teman wusta dan teman-teman ulia sudah belajar kitab syarahnya Bulughul Maram. Namanya apa? Ibanatul Ahkam. Di dalam kitab Ibanatul Ahkam di awal-awal itu diterangkan tentang mustalahul hadis. Dikatakan oleh para ulama was-sahihu wal hasanu maqbulani. Hadis sahih dan hadis hasan itu bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil, maqbulani diterima. Wal dha'ifu mardudun, adapun hadis dhaif itu ditolak. Tapi ada kecualinya, illa fi fadailil a'mal, kecuali ketika membahas tentang fadilah amal. Sangat boleh untuk diamalkan. Hadis itu yang paling sahih punyanya siapa? Punyanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya kitab selain kitab hadis sahih, yaitu namanya kitab hadis Al-Adabul Mufrad. Kitab apa Mas? Al-Adabul Mufrad. Di situ juga berisi hadis-hadis dhaif yang kata beliau silahkan diamalkan. Imam Bukhari ngomong hadis dhaif silahkan diamalkan. Imam Samidi ngomong orang untuk diamalno. Sing bener sing ndi kira-kira?
Ya Imam Bukhari rasa melo Imam Samidi nggih. Sing bener Imam Bukhari. Dan hadis ini merupakan hadis yang hasan li ghairi. Loh Gus kok bisa Gus hadisnya katanya doif tapi kok tahu-tahu jadi hasan li ghairi. Teman-teman juga sudah belajar ilmu musalal hadis, dikatakan di situ wa idza quwiyad dhaifu bi tariqaini au tariqin akhar. Terus gimana? Soro hasanan li ghairi. Kalau ada hadis dhaif diriwayatkan melalui 2 jalur atau lebih, maka hukumnya saling menguatkan. Nek saling menguatkan terus piye? Soro hasanan li ghairi. Maka hadis tersebut yang awal mulanya hadis dhaif karena ada 2 riwayat, beda riwayat tapi isinya sama, saling menguatkan, maka menjadi hadis hasan. Yang hadis hasannya bukan lidati, bukan mergo awak dhewe ini hasan, enggak, tapi hadis hasan mergo dikuatkan oleh yang lain sehingga dinamakan hadis hasan li ghairi. Nah, teman-teman kemarin belajar ada sahih lidati, ada sahih li ghairi, ada hasan lidati, ada hasan li ghairi. Nah, hadis tentang pidato Rasulullah menjelang Ramadan ini termasuk dhaif. Tapi karena Imam Baihaqi meriwayatkan di kitab beliau ada 2 riwayat. Yang satu dari atas beliau namanya Abdullah, yang satu atas beliau namanya Abdurrahman. Berarti ada 2 riwayat. Beliau mendapatkan dari 2 jalur, Imam Baihaqi saja. Imam Ibnu Huzaimah juga mendapatkan dari jalur yang lainnya. Berarti bisa dikatakan sebagai hadis yang hasan li ghairi. An Salman Al-Farisi, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa ketika menjelang akhir bulan Sya'ban, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai masyarakat, wahai manusia, qad adallakum syahrun 'azimun, syahrun mubarak." Sebentar lagi akan datang kepada kalian sebuah bulan yang sangat agung. Sebuah bulan yang sangat penuh dengan berkah. Fihi, di dalam bulan tersebut ada lailatun khairum min alfi syahrin. Ada sebuah malam yang malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan. Tulis berarti keutamaan bulan Ramadan menurut hadis Salman Al-Farisi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Baihaqi. Itu yang pertama adalah di dalamnya ada malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 tahun ya biasa ngantuk ya. 1000 bulan. 1 tahun ada berapa bulan? 12. Berarti kalau 1000 bulan berapa tahun? Non? Piro? 1000 bagi 12 berapa? 83 tahun lebih. 83 tahun. Padahal umurmu mencapai 83 apa enggak? Enggak tahu. Kita mendapatkan 1 malam saja sudah lebih mulia daripada ibadah 83 tahun. Nabi Muhammad tidak mengatakan kamisli al-fisyahr, enggak. Tapi afdol atau khairun min al-fisyahr. Bukan kok ibadahmu di malam Lailatul Qadar itu sama seperti 1000 bulan, enggak. Tapi lebih baik. Jadi kata beliau bukan sekedar sama, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ceritanya di dalam tafsir dipun ceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau diceritani, wahai Nabi Muhammad, di masa Nabi Musa, di masa Bani Israel, itu ada seorang waliullah bernama Sam'un Al-Ghazi. Bernama siapa Mas? Sam'un Al-Ghazi, orang di Palestina sana. Beliau itu Masya Allah luar biasa, umurnya sangat panjang. Awalnya gali. Nah kemudian di akhir hidup beliau ini mengkhidmahkan semua usia beliau untuk berkhidmah kepada Allah, kepada agama Allah.
Pagi hari melek moto langsung golek wong sing musuhi Islam, langsung golek wong sing ngajak perang Islam, ditandangi selalu menang. Iki ana wong jenenge Robert Iwah Kemaki langsung cek pecel ndase. Langsung ngono iki galak iki wong iki. Enak wong macam-macam langsung ceklek sikile iki wis ora baen-baen wong iki. Enak sapa wae sing macam-macam sama Islam cekel-cek jotosi. Cekel-cek antemi. Orang yang memusuhi Islam, orang yang ngajak perang tandangi. Ini orang ngajak ya wis meneng. Yang ngajak tak tandangi. Pagi harinya jihad fi sabilillah. Malam harinya ngibadah, sholat malam tidak tidur. Ada yang seperti itu selama ini. Nek jotos ini mungkin sering nih dijotosi koncone. Tapi nek sholat malam, ibadah satu malam tanpa tidur sangat sulit. Dan itu beliau laksanakan istiqomah tanpa pedot selama 1000 bulan. Berarti sama 83 tahun di akhir usia beliau usianya panjang. Tapi kemudian 1000 bulan terakhir usia beliau berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi melek moto langsung jihad fisabilillah sampai malam, begitu malam bersimpuh nangis-nangis. Ini kan manusia luar biasa berarti. Pas esok gagah, wah nyeneni wong brang. Ngantem wong brang barang bengi nangis. Tapi nangisnya karena apa? Nangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sama masalah donya kecil. Sama orang-orang yang gak suka di dunia kecil tandangi. Tapi ini sama Allah bersimpuh menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nangisnya nangis sama Allah. Mana kayak mbak-mbak nangisnya kenapa? Anu Gus, ngecat tahu-tahu cuman di read saja, centang biru saja Gus. Itu kan sakit tapi nggak berdarah Gus. Wah nangis. Nangis salah ya. Nek para wali itu ya nangis tapi nangisnya beda. Nangisnya nangis karena Allah. Nangis karena Allah. Nah kemudian begitu mendengar yang semacam itu Kanjeng Nabi sing dipikir model-model awak dewe. Duh kok enak umatnya Kanjeng Nabi Musa sing hebatnya kaya ngono. Engko dibandingno Royhan iki lak gene apa-apane engko Royhan karo Mas Samun Al-Ghazi sing teng zaman Bani Israil engko. Engko nek goreng ngandalke amale kok nak macara Mas Adnan wis genah-genah keri dhewe mlebu surgane. Ora enek apa-apane karo umate nabi-nabi terdahulu. Sehat, buger, gede dhuwur, kemudian ngibadahe pol-polan. Kopinya dibetulkan Mas. Kopinya dibetulkan. Habis ini potong rambut. Habis ini potong rambut ya. Sambilnya dipotong ya. Sangat luar biasa ibadahnya. Besar badannya, kuat, kemudian tinggung ibadah kan luar biasa. Maka terus Kanjeng Nabi matur teng Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Kaifa ummati ya Allah. Menawi ngoten terus umat kula pripun ya Allah. Niki nek cara di du karo umat-umat terdahulu kalah amal ini ya wis gak ono napa-napane. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kenapa kok ada 1000 bulan itu? Karena Allah ingin menjamin bahwa Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa yang diminta Nabi Muhammad silahkan Kanjeng Nabi fatardo, sampai jenengan seneng, sampai jenengan ridho siap. Umat yang jenengan ndak usah ngibadah 83 tahun 1000 bulan, ndak perlu Kanjeng Nabi. Umatipun panjenengan ndak usah jihad pagi hari malam kemudian ndak perlu Kanjeng Nabi. Kalau untuk menyaingi umatnya Bani Israel Nabi Musa ketika itu yang bernama Waliullah Imam Sam'un Al-Ghazi, cukup dapatkan 1 Lailatul Qadar saja. Itu kata Allah tidak sama, tapi khairun min alfi syahr, lebih utama, lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada 1000 bulan. Padahal cuma dapat berapa malam? 1 malam.
Berarti nanti teman-teman pas Ramadan nggak usah ngibadah, cukup cari malam Lailatul Qadar, jenengan di situ meleo, wis cukup. Malam liyane nggak usah ngibadah. Cocok ndak? Cocok ndak? Cocok. Pertanyaannya, Lailatul Qadar malam berapa? Hah? Lo kan cukup loh, satu malam sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Wis dapat satu saja dikalikan 1000 bulan cukup. Ngalahkan Imam Samun Al-Ghazi. Nah, nek di sinetron-sinetron cah cilik ada diceritakan orang yang besar gede dhuwur kemudian sama kekuatannya di rambut. Jadi ketika rambutnya dipotong kekuatannya hilang. Namanya siapa? Samson. Nah, itu terinspirasi dari kisah di zaman Nabi Musa. Ada orang bernama Sam'un Al-Ghazi yang memang kata riwayat tafsir rambutnya panjang. Nah, rambutnya panjang. Sehingga disinetronkan jadinya Samson itu tadi. Maka pertanyaannya, Gus nek ngono kan untuk malam satu tak cukup. Malam liyane ora usah ibadah. Iya. Tapi pertanyaannya, tahu ndak tanggal berapa Lailatul Qadar? Innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah menyembunyikan 6 hal di antara 6 hal yang lainnya. Salah satunya adalah innallaha katama lailatul qadar fi layalir ramadan. Sesungguhnya Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di malam-malam bulan Ramadan. Tujuannya pun apa Gus? Tujuannya ben awak dhewe ora nyegat. Walaupun betul bahwa Kanjeng Nabi dawuh Lailatul Qadar itu carilah di 10 malam yang terakhir. Di kitab-kitab para ulama juga sama. Carilah di malam-malam terakhir. Kemudian nanti carilah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Carilah malam-malam ganjil. Bahkan ulama yang lainnya di dalam kitab-kitab para ulama salaf juga dipun terangkan. Bahkan sampai diterangkan sak detil-detilnya. Nanti nek Ramadan mulai ini hari Sabtu, nanti Lailatul Qadar malam keberapa? Nek Ramadan mulai ini hari Jumat, Ramadan malam keberapa? Nek mulai ini malam Kamis, Ramadan malam keberapa? Itu bukan dari Quran dan hadis, tapi dari pengalaman ruhani beliau. Pengalaman ruhani beliau. Sebab dalam Quran surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tatanazzalu alaihimul malaikah. Di situ diturunkan malaikat-malaikat yang banyak sekali. Rahmat Allah diturunkan yang banyak sekali. Tentu para wali Allah perso. Ketika malam itu ada, beliau perso. Oh, iki ternyata malam nih. Ternyata malam ini malamnya. Nah, itu kemudian beliau tulis dalam kitab. Saya merasakan kalau Ramadan ini hari Selasa, maka tanggal sekian Lailatul Qadarnya. Kalau Ramadan ini mulai hari Rabu, tanggal ini. Tapi beliau kemudian mengakhiri kalam beliau di akhir dengan kata-kata, jenengan kalau mendapatkan Lailatul Qadar ini jenengan amalkan juga nggak apa-apa, tapi yang lebih penting adalah istiqomah setiap malam. Engko tiwas kanca-kanca kabeh jagake jari Gosari nek Setu misale nek mulai Setu napa naminipun Lailatul Qadar malam 23 dijagake malam 23 melek aku 23 wis Bismillahirrahmanirrahim kok ngantuk langsung patapuk neh ngantuk kei biting ning kene ben melek ngantuk dijine diobong ben ora sida turu ngono barang wis malam 23 terlalui dengan susah payah alhamdulillah aku untuk malam 24 malam 24 trawehe genti ning Depak. Nah, sing tanggal 1 sampai 23 trawehe ning masjid, tanggal 24 trawehe ning Depak. Tanggal 25 trawehe ning Mall Paragon, tanggal 26 trawehe ning Manahan golek bakso bakar karo pentol, karo telur gulung. Nah, delalah takdir Gusti Allah pas tahun itu ditakdirkan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ternyata malam Lailatul Qadar itu dijatuhkan tanggal 25. Kita nyegat tanggal 23 tapi ternyata tanggal 25. Padahal tanggal 25 kita pas kemana? Pas ke Manahan golek bakso bakar karo pentol karo telur gulung. Maka aktivitas kita
kita berarti mendapatkan 1000 bulan. Koyo dine tuku ndok gulung, koyo dine tuku pentol bakar selama 1000 bulan. Nah, rungokno ya. Jadi kata para ulama di malam Lailatul Qadar itu bukan cuma amal yang dilipat gandakan 1000 bulan, tapi termasuk seluruh maksiat kita, seluruh amalan kita di malam tersebut juga dikalikan oleh Allah 1000 bulan. Ibaratnya begini lah ibaratnya. Gus Ari kalau pas gak ada apa-apa, misalnya kalau pas gak ada apa-apa, kemudian kamu tahu misalnya balang batu ke rumahnya Gus Ari. Balang batu ke rumahnya Gus Ari. Gus Ari yo anyel tapi tidak begitu anyel. Beda ketika Gus Ari duwe gawe. Ketika misalnya Gus Ari nikah misalnya. Ketika Gus Ari nikah misalnya. Kemudian pas duwe gawe kemudian kamu bandemi watu. Kira-kira Gus Ari anyelnya sama yang kemarin lebih anyel mana? Lebih anyel sekarang kenapa? Karena aku pas duwe gawe kok malah mbok ganggu. Aku pas punya kegiatan malah mbok ganggu. Aku harus mendatangkan para guru saya malah mbok ganggu. Kata para ulama begitu juga kepada Allah. Jadi kenapa kok kemudian ketika Allah katanya memberikan rahmat begini kok malah hal yang malam Lailatul Qadar itu juga ketika kita maksiat dikalikan 1000 bulan? Kata para ulama ya karena Allah itu sangat gergeten sama kita. Uang Ramadan sudah dijanjikan pahala, sudah dijanjikan maghfirah bagi orang yang mau datang. Kok kan teka wae malah merusak Ramadan. Kok kan teka wae malah merusak malam-malam Ramadan. Malah merusak hari-hari Ramadan. Maka kok itu pas malam Lailatul Qadar juga dikalikan 1000 bulan kata para ulama. Maka cara mendapatkan Lailatul Qadar yang termudah adalah dengan cara istiqomah. Salat isya, tarawih dan witir berjamaah dan istiqomah salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang isya berjamaah seakan-akan dia menghidupkan separuh malam. Barang siapa yang subuh berjamaah seakan-akan dia menghidupkan separuh malam. Berarti nek isya berjamaah, subuh ya berjamaah berarti menghidupkan berapa malam? 1 malam utuh. Berarti 1 malam itu dinggo turu teman-teman tetap dapat fadilah menghidupkan malam 1 malam utuh sebab isya, tarawih, witir berjamaah dan subuh berjamaah. Nah itu teman-teman lakukan istiqomah dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan, maka Gus Ari pastikan teman-teman mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bisa dipahami ya? Bisa. Baru satu keutamaan. Keutamaan yang kedua. Ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyamahu tatawuan. Allah menjadikan siang harinya wajib puasa dan malam harinya disunahkan untuk memperbanyak ibadah malam. Allah menjadikan siang harinya itu wajib berpuasa, malam harinya untuk disunahkan memperbanyak ibadah di malam hari. Itu termasuk keutamaan Ramadan. Ada pertanyaan, Gus, kita ini diperintah wajib poso itu kan abot. Kok bisa Gus Ari tadi bilang katanya itu justru keutamaan Ramadan itu? Kenapa? Karena teman-teman tahu barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka orang tersebut akan didekatkan kepada kebaikan. Barang siapa yang dikehendaki bagus oleh Allah, maka Allah akan mendekatkan orang tersebut kepada kebagusan. Barang siapa ditakdirkan bahagia oleh Allah, maka orang tersebut akan ditakdirkan untuk melakukan amal soleh. Selama di luar bulan Ramadan, pernah nggak teman-teman puasa 1 bulan penuh? Pernah enggak? Enggak pernah. Ramadan puasa 1 bulan penuh enggak? Puasa 1 bulan penuh kecuali sing haid. Berarti bulan yang di dalamnya ada puasa 1 bulan penuh dengan bulan yang lainnya sing posone bolong-bolong, lebih utama mana berarti? Lebih utama bulan yang puasa 1 bulan penuh. Sebab apa? Berarti di bulan tersebut kita ditakdirkan baik oleh Allah. Sebab kita dipaksa oleh Allah untuk berpuasa. Nah, kadang kita ini lucu, dipaksa apa emoh. Sama kayak Mas Rehan, kamu pilih teh
Pilih teh biasa atau pilih tak kasih uang 1 miliar. Mas Rehan milih, Gus, saya haus Gus, saya pilih teh saja Gus. Oh enggak Mas Rehan, kamu tak paksa 1 miliar. Enggak mau Gus, kamu tak paksa Mas. 1 miliar kita tak paksa. Rehan enggak mau. Kayaknya Rehan ini bodoh atau pinter berarti? Orang pinter atau orang enggak pinter berarti? Dia mikir, aku haus, pengen ku teh gak pengen 1 miliar. Padahal ketika dia nerima uang 1 miliar, uang 1 miliar bisa buat beli cendol dawet pora kira-kira. Entok pirang truk cendol dawet nek tokono 1 miliar itu. Hah? Jelas ya? Jadi kita ini sama Allah dipaksa untuk melakukan kebaikan kok bahkan lucu. Kami tak paksa puasa ben ganjaranmu akeh. Sebab dawuh Kanjeng Nabi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Katanya kamu minta dosanya diampuni, katanya minta maksiatmu diampuni, katanya minta kesalahanmu diampuni. Sekarang tak kasih syarat, kamu puasa. Dan tak wajibkan puasa ben opo? Ben keinginanmu dikabulkan. Mosok keinginan dikabulkan kamu malah enggak mau. Ibarat Mas Rehan mau melamar seorang gadis. Kemudian diberikan syarat, Mas Rehan, kamu datang ke sini harus bawa mobil Ayla misalnya. Ya mbuh piye carane cinta ya diperjuangno iku Aylane, mbuh ngutang sik. Mbuh njilih kancane, mbuh nyewa sing penting mara nggawa. Barang wis entuk dikabari, Dik, Aylane ndek wingi dudu nggon aku kuwi gor silian, Dik. Ora apa-apa, Mas, sing penting kowe wis ngapusi bapak. Ngono ya. Pokoke mbuh piye carane kenek. Itu nek keinginan kita. Allah juga begitu. Ayo mana yang mau minta ampunan, mana ini tak kasih. Bukan cuma satu kesalahan yang diampuni. Ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Apapun yang pernah kita lakukan dulu pernah begini hancur lebur ketika Ramadan. Mosok gur dikon poso moh kata Allah. Nah, jadi kita ditakdirkan, diwajibkan puasa itu keutamaan yang luar biasa. Sambung kata Nabi Muhammad SAW, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi. Barang siapa yang melaksanakan, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan sunnah. Keutamaan yang ketiga, barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan sunnah, kaman adda faridotan fi ma siwahu, maka seakan-akan dia melaksanakan sesuatu yang wajib di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang mengamalkan sunnah, maka akan diberi pahala wajib. Teman-teman semua belajar fikih. Fikih itu ada al-ahkamul khamsah, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Mana ibadah yang paling mulia pahalanya? Ibadah yang hukumnya apa, Mas? Yang wajib. Ibadah wajib sama ibadah sunnah lebih besar mana pahalanya? Besar ibadah wajib. Pengen dapat pahala lebih, maka caranya gimana? Ibadah sunnahnya dinadarkan. Ibadah sunnah dinadarkan. Biar apa? Biar hukumnya jadi wajib. Nek hukumnya jadi wajib, berarti pahalanya berlipat-lipat enggak? Berlipat-lipat. Teman-teman harus tadi malam tadi jenengan nadar. Ya Allah, kalau besok saya sehat, saya nadar mau mendengarkan pengajian di Gus Ari. Yang awal mulanya sekedar sunnah, kalau teman-teman nadarkan jadi wajib. Jadi podo-podo teko, podo-podo melek, podo-podo nahan ngantuk, tapi yang satu pahalanya pahala wajib. Maka inilah pentingnya ilmu, teman-teman. Gus Ari sebelum berangkat sini, Gus Ari nadar, nanti kalau saya sampai sana satu alafiat, saya nadar, saya akan menyampaikan mauidhah hasanah. Yang awal mulanya sunnah menjadi wajib. Ini loh pentingnya ilmu dan juga pentingnya ibadah wajib. Sehingga kita luar biasa, kita guyu ini dihitung wajib, dihitung kalau dene nglakoni ibadah wajib luar biasa. Padahal pernah nggak teman-teman selama ini nadar untuk guyu? Nah itu amalan sepele tapi pahalanya luar biasa. Aku pun yang ketemu konco, aku nadar guyu. Nadar guyu. Jadi saya ketemu konco, ngopo Gus? Wis nadar kok. Awal mulanya sunnah dinadarkan menjadi apa? Menjadi wajib.
Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan. Kok kita di bulan Ramadan melaksanakan satu ibadah wajib, itu kata Nabi Muhammad dikalikan 70 kali pahalanya. Keutamaan yang keempat berarti nggih. Yang pertama Lailatul Qadar, yang kedua di situ kita diwajibkan puasa dan disunahkan untuk beramal soleh qiyam di malam hari. Yang ketiga ibadah sunnah bagikan ibadah wajib pahalanya. Yang keempat ibadah wajib akan dikalikan oleh Allah 70 kali fima siwahu, sebagaimana dia melaksanakan di luar bulan Ramadan. Jadi kalau di luar bulan Ramadan duhurnya dapat pahala 1, tapi kalau teman-teman duhur di Ramadan mendapatkan pahala 70. Kesele podo, rokaatnya enggak ditambah, Gus. Saya pengen mendapatkan 70 kali pahala. Apakah berarti ini duhur 4 kali 70? Berarti 280 rokaat, Gus. Enggak perlu. Cukup duhur 1 rokaat, pahalamu dikalikan oleh Allah 70 kali lipat. Itu kemuliaan bulan Ramadan, luar biasa. Wa huwa syahrus sabri was sabr. Tapi kata Allah, itu adalah bulan kesabaran kalian diuji. Yang kena tangan. Itu adalah bulan kesabaran kita diuji. Gus, apakah di situ kita mendapatkan musibah kok tidak diuji barang? Sabar itu bukan kok dapat musibah tok. Justru yang paling sulit adalah sabar ketika mendapat kenikmatan. Karena lumrahe wong ibadah itu, lumrahe wong keling Gusti Allah pas sugih apa pas melarat? Pas duit apa pas ora nyekel duit? Pas ora nyekel duit. Itu lumrahe wong keling Gusti Allah. Sehingga ketika kalian dikabarkan oleh Allah, iki lho Ramadan kaya ngene mulyane, kok disepelekne? Berarti orang ini enggak sabar. Justru sabar yang tertinggi sebagaimana dilakukan oleh para sufi, oleh para ulama tasawuf. Sabar dalam apa? Sabar dalam hal beribadah kepada Allah. Istiqomah itu sangat sulit. Teman-teman sing mengambil program tahfidz, sabar untuk tidak bosan, sabar untuk istiqomah, sabar untuk tetap deres Quran. Itu sulitnya luar biasa. Teman-teman yang ambil program kitab, sabar untuk tetap ngrungokke ustadz, sabar untuk tetap beradab kepada beliau, sabar untuk tetap maknai kitab, sabar untuk tetap buka kamus. Itu sulitnya luar biasa. Sehingga sabar dalam menuntut ilmu itu menempati kedudukan yang tertinggi. Nuntut ilmunya sudah luar biasa pahalane, pemenang sabar dalam menuntut ilmu. Keutamaan yang kelima, wasawabuhul jannah. Pahalanya adalah surga. Pahala orang yang istiqomah di bulan Ramadan adalah surga. Yang keenam, wasyarul muwasah. Di situ adalah Allah membukakan di situ pintu maaf. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan lidunubihi wa itq raqabatih minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyang kusa min ajrihi syai'an. Keistimewaan yang nomor 6 adalah barang siapa yang mau untuk memperhatikan saudaranya ketika dia berbuka, barang siapa yang mau memberikan buka puasa untuk saudaranya, maka orang yang memberikan buka tersebut akan mendapatkan apa? Poin A, mendapatkan rizki dari Allah. Poin B, mendapatkan ampunan untuk dosa-dosanya. Poin C, mendapatkan bebas dari neraka. Poin D, mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tadi.
Jadi kalau teman-teman punya teman, kok kemudian temannya tadi berpuasa, kemudian kalian memberikan duka kepada orang tadi, maka kata Nabi yang memberikan duka tadi mendapatkan 4 keutamaan. Poin A apa mas? Poin A diberikan rezeki oleh Allah. Poin B? Poin B? Poin B? Di napa? Ampuni dosa. Poin C, dibebaskan dari neraka. Poin D, didapatkan pahala sesuai dengan pahala orang yang berpuasa tadi. Ini juga yang dijadikan Gus Ari dalil untuk ihda'us sawab alal mayyit, untuk menghadiahkan pahala kepada mayit. Lho Gus, debat khilafiyah wis rampung. Oh, tak tambahi makane. Ngono ya, sing kontra rungokno iki, sing kontra yasinan rungokno ini ya. Ketika teman-teman kontra mengatakan, "Loh, itu gimana orang kok menghadiahkan pahala? Mbok kira pahalamu wis akeh apa mbok kekekno wong?" Kan ngono ta alasane nggih. Dikira pahala kalian sudah banyak kok kalian kasih-kasihkan ke orang. Maka jawabannya adalah konsep ihda'us sawab itu bukan konsep transfer. Maka teman-teman jangan mudah mengatakan ihda'us sawab itu transfer pahala. Enggak. Kalau transfer, Royhan punya uang 10 juta, 9.999.900 ditransfer kepada Gus Ari, maka saldonya di rekening Royhan tinggal berapa? Tinggal 100 rupiah. Itu transfer. Tapi konsep ihda'us sawab bukan konsep transfer, tapi konsep Bluetooth. Lebih keren lagi, share it. Ngerti share it apa ora? Ngerti ya? Rehan punya video 1 jam, kemudian videonya di Bluetooth, di share it kepada HP-nya Gus Ari. Di HP-nya Gus Ari ada videonya enggak? Ada. Di HP-nya Rehan ada enggak? Hilang enggak? Konsepnya digandakan. Copy paste konsepnya. Ini kata bisa enggak pahala itu copy paste? Bisa. Mungkin enggak orang lain yang melakukan kita dapat pahalanya? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Katanya enggak mungkin. Katanya falaisalil insani illa masa'a. Manusia itu tidak mungkin mendapatkan kecuali apa yang dia perjuangkan. Katanya enggak mungkin. Ini kata Nabi mungkin. Mas Raihan puasa, Gus Ari memberikan buka untuk Mas Raihan. Pahalanya Mas Raihan tetap, pahalanya Mas Raihan 100 diberikan kepada Gus Ari 100. Yang puasa siapa? Raihan. Yang menahan tidak makan siapa? Mas Raihan. Yang menahan tidak minum siapa? Mas Raihan. Tapi Gus Ari dapat pahalanya enggak? Loh, katanya enggak bisa dikirim-kirim katanya. Katanya pahalanya Gus Ari enggak puasa enggak dapat pahala puasa. Yang puasa itu pahala puasa. Enggak begitu Islam. Islam sangat indah. Bahkan ibadahnya orang lain, jika kita ikut terlibat di dalamnya, kita mendapatkan pahalanya. Kita mendapatkan pahalanya. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, "Man dalla ala khairin kafa'ilih." Kata Nabi, maka inilah pentingnya teman-teman suka menasihati dan suka memberikan mauidhah hasanah walaupun teman-teman belum sempat melakukan. Tabel ini menjadi orang yang memberikan nasihat tidak pasti dan tidak harus dianya baik dulu, nggak mesti. Kalau orang yang boleh mengajak kebaikan hanyalah orang yang tidak punya kesalahan, tentu hanya Nabi Muhammad SAW yang boleh untuk menasihati. Tapi dalam konsep Islam enggak. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kita ini kata Allah ditakdirkan untuk menjadi umat terbaik. Dengan catatan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kata Allah enggak ada syarat kudu wong APC lagi ngajak kebaikan, enggak ada syarat. Teman-teman kalau mau mencegah kemungkaran kudu meninggalkan mungkar 100%, enggak ada syarat. Sebab kebenaran harus tetap disampaikan. Arif ora tau tahajud, tekoni karo murid. Mas Arif tahajud sunnah apa ora? Piye jawabane Mas Arif? Tetap sunnah, walaupun awak dhewe ora tau lakoni. Tapi nek ditekoni tetap sunnah ganjarane.
Diamalkan enggak? Oh, iso diamalno. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Teman-teman di rumah, enek tamu, ning masjid daerah kidul enek pengajian, enek wong sing kesasar, tekon, Assalamualaikum Pak, badhe nyuwun pirsa, nggih wonten napa Pak? Anu pengajian Gus Ari niku teng pundi nggih? Jariose teng masjid Al Hidayah niku. Oh, Mboten niku to? Pak, Gus Ari niku enten pengajian daerah mriki, criyos teng Masjid Al Hidayah. Niku pundi nggih masjide? Mas Arif nang ngarep magur ngomong, ngene iki to. Karo nduding. Ngene iki. Iku sing pengajian ke jam 8 nganti jam 12 bengi, selawatan ya no. Pengajian dicatet mulih. Niku sing gor ngene iki to, entuk ganjaran. Nah, ini jadikan dalil kok, tulis di meme berpahala. Tulisannya HE ngono ya. Berpahala. Oh, tiga duding karo ngene kita entuk ganjaran. Sebab masuk dalam dawuh Kanjeng Nabi, mandalla ala khairin kafailih. Sapa wong sing nuduhake kebenaran, nuduhake kebaikan, nuduhake amal soleh, kafailih kaya wong sing lakoni. Maka teman-teman, lisan ini gunakan dengan baik. Walaupun kita sadar kita masih buruk, kita masih jauh dari kata baik, sukalah menasihati teman. Sampai ngerti kok temannya gelem rawuh di tempat pengajian yang punya forum-forum ngaji, ayo temannya diajak. Gor modal lisan. Nek saiki gor modal dudul jempol. Ustaz harus gawe tulisan pentingnya kita ziarah kubur di Syakban misalnya. Sing desain Ustaz Mukhlas, sing gawe tulisan Ustaz Mahrus, sing desain Ustaz Mukhlas, Gus Ari melu ngeser apa yang dibuat oleh Ustaz Mahrus, apa yang dibuat oleh Ustaz Mukhlas, Gus Ari entuk ganjaran. Gur modal nopo? Gur modal dudul jempol. Kamu tidak dituntut untuk mikir, tidak dituntut untuk gawe desain, tidak dituntut untuk bikin gambar, tidak dituntut apabila ada harokatnya yang salah, tidak dituntut apabila ada terjemah yang salah. Tapi itu kita pastikan betul. Dan kemudian teman-teman tinggal dudul. Itu kemudian tershare kepada medsos-medsos kalian, tershare kepada media-media kalian. Kata Nabi, mandalla ala khairin kafailih. Ibarat kata gerhu ngono to. Entuk ganjaran. Apa kok dudul. Maka saya pernah bikin artikel dudul yang berpahala. Dudul apa? Dudul tombol share, dudul tombol bagikan, dudul tombol like. Supaya apa? Supaya ilmu ini bisa lebih tersebar. Sopo ngerti enek wong sing tersemangat hatinya, terpengaruh hatinya untuk semangat goro-goro share sing mbok share tadi, goro-goro pamflet yang mbok share tadi, goro-goro gambar isi ilmu yang mbok share tadi, goro-goro link isi YouTube ilmu yang mbok share tadi, kemudian teman-teman akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jangan mudah nge-share yang tidak bermanfaat, apalagi yang berdosa-berdosa. Siwun mbok share, sapa jenenge sih? Sapa sing artis Korea kuwi? Sihun apa Siwun kira ngerti? Hah? Soon? Ya Soon apa sapa gak ngerti ya. Soon apa sapa? Wis ngono apa ya. Soon mbok share, EXO mbok share, apa mbok share. Ngopo? Ngakeh-ngakeh dosa tok kowe iki ya. Wis lanjut. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Orang yang memberi buka puasa tadi kan mendapatkan 4 keutamaan luar biasa. Sahabat-sahabat sing do miskin kemudian tanglet, ya Rasulullah, aku lho niki gon duwe susu sak gelas ya Kanjeng Nabi. Lah niki kula nek ngei buka nggih napa? Kula nameng duwe kurma 7 prongkol Kanjeng Nabi. Lah niki lek kula ngei buka nggih napa? Saya hanya punya air 1 kendi Kanjeng Nabi. Bagaimana saya akan memberikan buka? Bayangkan nek buka iki kudu komplit bla 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 bla. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadas sawab. Allah memberikan pahala yang semacam tadi itu 4 hal tadi kepada siapa? Kepada man fattara shaiman. Kepada orang yang memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa ala madqati labanin, walaupun dia memberikan hanya seteguk susu, au tamrotin, atau 1 cokotan. Jadi madqah itu bukan 1 butir tapi 1 gelekan.
Nek susu berarti satu tegukan, nek satu kurma jenenge apa? Satu lekan. Apa? Satu lekan ya, satu lek ngono ki apa? Sak cokotan. Satu gigitan kurma au syurbatin min ma atau satu tegukan air. Nah, maka engkau teman-teman ketika ada daftar pemberi buka puasa, siapa yang mau memberikan es teh buka puasa misalnya, siapa yang mau memberikan nasi, siapa yang mau memberikan gurame, siapa yang mau memberikan iga bakar, siapa yang mau memberikan tongseng misalnya, teman-teman pilih di milih sing es teh. Sebab nopo? Kira-kira nek teman-teman buka puasa enek gurame, enek es teh, enek nasi, ada tongseng, sing diambil pertama kali untuk batalke puasa sing di es teh. Berarti sing entuk ganjaranmu sing di sing es teh. Ngono ya. Nah, aku ngomong ini iki di ning Facebook di live, ning radio di live, engko ora ana sing ngeki buka sego. Syukur kowe, kembung kabeh wis syukur ya. Engko anggere buka es teh kabeh ben entuk ganjaran kabeh ngono ya. Loh Gus, maka logikanya bukan begitu, ini logika tafdhil namanya. Sama kayak teman-teman ketika membahas tentang ayat-ayat tertentu. Misalnya ya, ada ayat berbunyi wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Oh berarti nek zina tenan berarti ya era apa-apa. Sing itu kan nyedak itu. Itu ayat tafdhil, ayat untuk melebihkan. Maksudnya nyedaki wae ra entuk apa meneh ngakoni. Jangan kamu wala taqul lahuma, jangan kamu katakan kepada orang tua dengan kata-kata uf, dengan kata-kata dengan kata-kata itu. Berarti sing ra entuk gur kuwi tok, berarti nek oh apa to bu, berarti entuk. Ning Quran ora enek sebabe. Ora ngono maksude wong ngeki uf bae entuk apa meneh afuf. Pamane sak liyane uf kan ngono kudune nggih. Jelas nggih? Jelas nggih? Nah, Nabi juga begitu. Orang yang memberikan satu tegukan saja, orang yang memberikan satu cokotan saja, itu pahalanya luar biasa. Bagaimana orang yang membuat kenyang orang yang berpuasa? Ngoten nggih. Lagi, waman asba'a shaiman. Barang siapa yang membuat kenyang orang berpuasa, saqahullahu min haudi syurbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Luar biasa. Wes sing es teh itu maksudnya Kanjeng Nabi biar untuk orang-orang yang mampune beli es teh. Sing orang-orang nggak mampune nyumbang banyu putih kayak es, ya sudah diterima banyu putih karo es. Tapi wong sing sugih ayo dibuka ini telinganya. Orang-orang yang mampu dibuka ini pendengarannya. Kata Nabi, waman asba'a shaiman, barang siapa yang membuat kenyang orang yang berpuasa, posone wis batal tapi dia dibuat kenyang perutnya, maka Allah akan memberikan sakahullah, Allah akan memberikan minuman kepada orang tersebut min haudi, dari telaga saya, telaga Kausar. Surbatan, satu tegukan kepada orang yang memberi buka tadi, kepada orang yang memberi makan sampai kenyang. Yang minuman tersebut la yadma'u hatta yadkhulal jannah, tidak akan membuat dia haus selama-lamanya dan dipastikan masuk surga langsung. Luar biasa Mas. Jadi kalau memberikan buka yang satu teguk tadi, pahalanya luar biasa. Dibebaskan api neraka, diampuni dosanya, diberikan pahala seperti pahala dia dan lain sebagainya. Tapi untuk orang yang memberikan kenyang kepada orang berpuasa, diberikan spesial oleh Kanjeng Nabi. Masuk surga, tapi masuk surga ini digandeng sama Kanjeng Nabi. Monggo Mas, jenengan dek wingi sing ngeki gurame bakar ning Gus Ahmad Rifai to. Oh nggih, mriki. Nah, tak kei umbe saka telaga Kausar. Ngono. Jadi sing ngeki es teh ya untuk ganjaran, sing ngeki gurame bakar ya untuk ganjaran luar biasa juga. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami? Keutamaan nomor 1 apa? Lailatul Qadar. Keutamaan nomor 2 apa? Dijadikan puasa wajib dan sunnah untuk memperbanyak ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keutamaan yang ketiga, ibadah sunnah sama seperti ibadah wajib.
Keutamaan yang keempat, ibadah wajib dikalikan 70 kali lipat. Keutamaan yang kelima, apa? Pahalanya surga. Keutamaan yang keenam, orang yang memberi buka puasa diberikan 4 hal. A, rizkinya tambah. B, dosanya diampuni. C, bebas dari api neraka. D, mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kemudian nomor berapa habis itu? 6. 7, orang yang memberikan kenyang untuk orang yang berpuasa diberikan minuman dari telaga Kanjeng Nabi, tidak pernah haus dan langsung masuk ke surga. Keutamaan yang nomor 8 adalah wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Keutamaan yang nomor 8. Bulan Ramadan adalah bulan yang awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan, maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar, akhirnya adalah bebas dari api neraka. Awale rahmat, tengah ampunan, gurine bebas dari api neraka. Kita mau cari apa nih, gak cari 3 ini? Ya untuk rahmat Gusti Allah, ya untuk pangapunten Gusti Allah, ya untuk bebas dari api neraka. Wis komplit. Yang terakhir nomor 9 nggih. Nomor 9 betul. Nomor 9, Nabi Muhammad memberikan tips kepada kita. Tips dari Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, fa'aksiru fihi min arba'i hisalin. Perbanyaklah di bulan Ramadan untuk mengucapkan 4 hal. Ini tips dari Nabi Muhammad. Nomor 1 sampai nomor 8 tadi, panjenengan semuanya bisa mendapatkan faedahnya. Nomor 9, lakukanlah ini. Fa'aksiru kata Nabi. Perbanyaklah ketika bulan Ramadan 4 hal. Khaslatani tardawna biha rabbukum. Tardawna biha rabbakum. 2 hal kamu bisa membuat Tuhanmu ridho, kata Nabi Muhammad. Khaslatani tardawna biha rabbakum. Dengan 2 hal yang pertama, kalian akan bisa membuat Allah ridho kepada kalian. 4 hal, yang 2 kita bisa membuat Allah ridho. Itu bukan yang selama ini kita cari. Kita cari selama ini. Wa khaslatani la ghina lakum anhuma. 2 hal yang kedua adalah kalian pasti membutuhkannya. Jadi Nabi wis betek, sing loro iki mesti jenengan seneng sebab gawe ridane Gusti Allah, sing loro jenengan butuh. Dan prediksi Kanjeng Nabi enggak mungkin luput. Sebab la yantiqu anil hawa, Kanjeng Nabi tidak mengendikan kecuali dari Allah, tidak mungkin dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, kata Allah. Yang menjamin Allah. 4 hal, yang 2 bisa membuat Allah ridho, yang 2 bisa membuat kita butuh, sebab kita sangat butuh kepada 2 hal tersebut. Fa'ammal khaslatani allatani tardawna bihima rabbakum. Adapun 2 hal yang pertama yang kamu bisa membuat Tuhanmu ridho, yang kalian bisa membuat Tuhan kalian ridho, kata Nabi Muhammad SAW adalah fasyahadatu an la ilaha illallah. Saksikanlah, yakinlah, tekadkan niat kalian, keteguhan hati kalian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sebut-sebutlah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bersaksilah sering bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa tastaghfirunahu, dan istighfarlah kalian kepada Allah. 2 hal yang membuat Allah ridho apa? 1, baca syahadat, yang kedua baca istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Wa ammal latani la ghina bikum anhuma.
Dan dua hal yang kalian pasti akan butuh. Fatas'alunallahal jannah, mintalah surga kepada Allah. Wa ta'uduna bihi minan nar, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari neraka. Fatas'alunallahal jannah, mintalah kalian kepada Allah surga. Wa ta'uduna bihi minan nar, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari neraka. Ini tips dari Nabi Muhammad. Mana yang katanya ngaku paling Quran dan Sunnah? Mana yang katanya ngaku nggak mau ngamalkan dari ulama, maunya dari Kanjeng Nabi? Iki saka Kanjeng Nabi dul. Ngono ae. Ini dari Kanjeng Nabi, jangan mbok bid'ah-bid'ahke. Kata Nabi, khaslatani tardawna bihima rabbakum. Dua hal bisa membuat Allah ridho, fa'aksiru, perbanyaklah membaca ini. Wa khaslatani allatina lagina anhuma lakum. Dan dua hal akan pasti kamu butuhkan. Dua hal yang pertama adalah bacalah syahadat, bacalah istighfar. Dua hal kedua adalah mintalah surga, mintalah perlindungan dari api neraka. Maka kemudian oleh Nabi Muhammad disunnahkan untuk memperbanyak bacaan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Terus saya tambahkan satu hadis lagi yang tadi, yang hadis yang panjang tadi. Ini semuanya hadis. Satu rangkaian sangat panjang. Rawahu Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shaum atau dalam Babu Fadail Syahri Ramadan. Juz 3 halaman 191 nomor 1887. Juga di dalam kitabnya Imam Baihaqi bernama Syu'abul Iman dalam Fadailu Syahri Ramadan, babnya jilid 5 halaman 223 dan nomor 3336. Tak sebutke sak halamane, sak juse, sak nomere. Hadis yang kedua, riwayat Imam Tirmidzi nomor 3513 dan Ibnu Majah nomor 3850. An Aisyah radhiyallahu anha, saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau dawuh, kultu kula nate matur dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Duh Kanjeng Nabi, umpama kula krasa nek malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kula maos napa Kanjeng Nabi? Qala, maka Kanjeng Nabi dawuh, kuli, wahai Siti Aisyah, ucapkanlah. Kalau kul itu failnya siapa? Sopo siapa? Kul ngucapo sopo siro. Tapi kalau kuli berarti anti. Kanjeng Nabi dawuh ke siapa? Ke Siti Aisyah. Berarti pakai iya di belakangnya. Kul tambah iya untuk anti. Kuli, wahai Siti Aisyah, ucapkanlah. Apa yang diucapkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa khusus di malam Lailatul Qadar. Tapi kata Imam Baihaqi dalam Fadailul Awqat halaman 258, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ini merupakan perintah yang khusus tapi maknanya umum. Aisyah tanya amalan Lailatul Qadar, tapi kata Imam Baihaqi amalan ini juga sangat disunnahkan di setiap waktu di bulan Ramadan, kata beliau. Yang bilang siapa? Imam Baihaqi, periwayat hadis luar biasa. Sehingga ketika kita mau mendapatkan fadilah Ramadan nomor 1 sampai 8 yang atas tadi, dilengkapi dengan tips dari Nabi Muhammad nomor 9 yang kemudian kita amalkan. Jelas teman-teman semua? Jelas teman-teman semua? Jelas. Ayo bareng-bareng baca. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار